Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadzakkarun. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala hadha nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terus kita bersyukur kepada Allah tanpa putus asa, tanpa pernah bosan-bosan, selalu dan selalu kembali dan kembali mensyukuri nikmat Allah kapan saja, di mana saja, fi kulli hal, dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita rahmat yang lebih luas dari yang Allah telah berikan kepada kita. Allah limpahkan kita barokah yang lebih luas dari keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita, maghfirah yang lebih luas dari maghfirah yang Allah berikan kepada kita sebelumnya. Wala'allana minasyakirin, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai, yang mampu bisa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya mari kita sama-sama membacakan umul kitab. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Allah lepaskan dari ujian cobaan, Allah muliakan mereka, Allah jadikan yang meninggal menjadi syuhada, Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari rongrongan jajahan, penzaliman tentara-tentara Israel, dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Al-Fatihah kita ini menjadi pemutus kewajiban kita di hadapan Allah ketika Allah akan bertanya nanti, apa yang sudah kalian perbuat untuk saudara-saudara kalian yang dizalimin di sana. Ala ajini salihah wa qulu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Gaza. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudiyin wal israiliyin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mi'an wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Allahumma ansur innaka anta khairun nasirin. Allahumma sallimna innaka anta khairus salimin wa hafizna innaka anta khairul hafizin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebelum kita sambung kajian hadis kita tentang Syumuliyah Muhammadiyah
pembahasan yang terakhir, ada satu hal yang ingin kami sampaikan khususnya untuk kita jemaah Masjid Al-Uswah, jemaah salat maghrib. Bapak Ibu, seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Sedangkan laki-laki, Pak, yang menjadi aurat adalah dari pusat sampai ke lutut. Ini auratnya laki-laki. Mungkin kalau kita lihat orang tua kita dulu, ada yang sholat hanya pakai sarung, sarungnya di dada, sah, nggak salah, karena auratnya dari pusat sampai lutut. Ya. Yang harus kita hati-hatikan Bapak, ketika kita sholat, mungkin ibu pas pakai mukena, bapak pakai kaos, kaosnya ketat, lalu ketika bapak ruku, kaosnya ke atas sehingga punggungnya kelihatan, atau ketika bapak sujud, kaosnya ke atas, punggung belakang kelihatan. Ada juga yang celananya bahkan ke bawah, kaosnya ke atas, celana ke bawah. Atau ibu-ibu pakai mukena, kakinya kelihatan ketika lagi sujud. Tidak ada perbedaan pendapat imam fikih, Pak, di 4 mazhab, yang dia sadar bajunya ketika dia pakai dalam sholat, ketika dia pakai baju itu maka auratnya akan kelihatan, tapi dia paksakan untuk pakai baju itu, maka batalatis sholat, sholatnya batal, harus diulangin lagi. Kenapa? Auratnya kelihatan. Jadi hati-hati ya. Zaman sahabat ini diasumsikan, saya asumsikan Pak, saya analogikan, saking takut rambutnya itu kena di tempat sujud, diambil ridanya, serbannya itu diikat, Pak. Mungkin Bapak pernah ngelihat juga lagi sholat ada orang yang pakai sapu tangan ngikat kepala. Tujuannya apa? Biar rambutnya nggak kena tempat sujud. Betul-betul dijaga. Sama ketika kita sholat pakai kaos, apakah sholat pakai kaos salah? Enggak. Selama menutupin aurat, sah. Selama auratnya tertutupin, nggak ada salahnya, sah. Tapi ketika auratnya lagi sholat terbuka dan dia sadar itu, maka batolatis sholat, sholat kita batal dan harus diulangin lagi. Ya, ini biar kita hati-hati, Bapak Ibu, kita lanjut kajian kita tentang Asy-Syumuliyah Al-Muhammadiyah. Keutamaan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Zata yawmin jalasan Nabi ma'a ashabihi. Ketika itu Nabi duduk dengan para sahabat, Pak, semua sahabat. Faqala salatu wassalam, ahibbu ikhwati. Uhibbuhum hubban syadida. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi, di hadapan para sahabat. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, aku kangen dengan saudara-saudaraku, kata Nabi, di hadapan para sahabat. Di sebelah kanan Nabi duduk Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fasa'ala Nabi, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ikhwatuka ya Rasulullah?" Siapa saudara-saudaramu ya Rasul, kata Abu Bakar. Ini masing sahabat ngelihat Pak, siapa yang dimaksud oleh Nabi saudara-saudaranya, dan Nabi rindu. Nabi hanya senyum dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alasna ikhwatuka ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah kami ini para sahabatmu, hidup dengan engkau, dakwah dengan engkau,
jihad dengan engkau, bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Apakah kami sahabat-sahabat ini yang berjuang dengan engkau, yang jihad dengan engkau, yang dakwah dengan engkau, memerangi orang-orang kafir Quraisy? Susah senang kita bersama ya Rasulullah. Bahkan mungkin duduknya kita lebih lama, ketemunya kita lebih lama daripada keluarga-keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, salah satu sifat sahabat itu lebih lama hidup dengan Nabi, lebih lama bersama Nabi daripada dengan keluarganya, Pak. Lebih lama dengan Nabi daripada keluarganya. Kalau dibandingkan 24 jam, 16 jam itu dengan Nabi, sisa 8 jam itu baru dengan keluarga. Bahkan ada yang dengan keluarganya hanya 4 jam, sisanya dihabiskan dengan Nabi 20 jam. Kami jihad dengan engkau ya Rasul, kami dakwah dengan engkau ya Rasul, kami hidup bersama engkau ya Rasul, kami ikutin apa yang kau perintahkan kepada kami dan kami tinggalkan apa yang kau larang kepada kami. Walasna ikhwatuka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala salatu wassalam, kalla. Apa kata Nabi Muhammad? Enggak. Lastum ikhwati, bal antum ashabi. Apa kata Nabi? Kalian bukan saudara-saudara aku, kalian sahabat-sahabat aku. Kalian bukan saudara-saudara aku, tapi kalian sahabat-sahabat aku. Itu semua sahabat yang duduk dengan Nabi bingung Bapak Ibu, siapa yang dimaksud dengan Nabi, siapa yang dimaksud dengan Nabi. Ada dalam satu riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi dikatakan, halil malaika ikhwatuka ya Rasulullah, apakah para malaikat saudara engkau ya Rasulullah? Kalla, kata Nabi, bukan. Malaikat bukan saudara-saudaraku. Summa man ikhwatuka ya Rasulullah, siapa saudara-saudara yang kau maksud ya Rasul? Siapa saudara-saudaramu yang membuat engkau rindu ya Rasul? Asyaddu hubban, sampai rindumu luar biasa ya Rasul. Rindunya Nabi dengan saudara-saudaranya luar biasa, Pak. Rindunya bagaikan orang tua, melebihi orang tua yang sudah puluhan tahun tidak ketemu dengan anaknya, yang anaknya merantau, tahu-tahu anaknya pulang. Asyaddu hubban min zalik. Rindunya Nabi lebih besar daripada rindunya Bapak Ibu. Kita punya anak kita sekolah di luar kota, Pak. 1 tahun nggak pulang, 2 tahun nggak pulang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun nggak pulang, 10 tahun nggak pulang, 11 tahun baru pulang. Kita belum pernah ketemu 11 tahun, tahu-tahu anak kita pulang. Dia pulang dari sekolahnya, dia pulang dari kuliahnya. Rindu kita luar biasa, meluknya mungkin nggak lepas-lepas, Pak. Dan rindunya Nabi kepada saudara-saudaranya aksar asyaddu hubban min zalika, lebih rindu, lebih kangen daripada kita dengan anak kita yang sudah belasan tahun atau puluhan tahun belum ketemu. Manhum ikhwatuka ya Rasulullah, siapa mereka saudara-saudara engkau ya Rasul? Qala salatu wassalam, humul ladzina la yanzuruni wa yahyauna min qabli bal yu'minuna bi asyaddu imanan wa a'zamu imanan wa akbaru imanan wa yuhibbunani aksaru hubban a'zamu hubban akbaru hubban. Siapa mereka? Nabi menjawab, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang aku rindukan, kata Nabi, adalah mereka yang tidak pernah melihat aku. Mereka yang tidak pernah melihat aku. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Siapa, Bu? Kita. Kita. Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi dari mimpi kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
dan mereka hidup sesudah aku. Aku hidup sebelum mereka jauh, dan mereka hidup setelah aku nggak ada. Ba'da wafati, dan mereka hidup setelah aku meninggal. Mereka nggak pernah ngelihat aku. Mereka hidup setelah aku, jauh setelah aku meninggal. Wa yu'minuna bi aksaru imanan wa a'zamu imanan wa akbaru imanan. Tapi mereka beriman kepada aku, nggak pernah ngelihat, nggak pernah hidup bersama, tapi beriman kepada aku. Bapak Ibu, kalau sahabat imannya kuat dengan Nabi, kasih sayangnya kuat dengan Nabi, Pak, wajar. Kenapa? Sahabat hidup dengan Nabi. Kalau seandainya Nabi masih hidup sekarang, Pak, saya yakin, Pak, masjid penuh, kita semua duduk dengan Nabi. Betul tidak? Kita udah kayak sahabat. Kenapa sahabat? Di mana Nabi ada sahabat? Karena imannya sahabat kuat. Kenapa imannya sahabat kuat? Nabi dengan sahabat enak. Nggak ada keraguan dalam ibadah, Pak. Nggak ada keraguan dalam ibadah. Kenapa para sahabat nggak ada perpecahan, Bapak? Karena Nabi hidup dengan sahabat. Sumbernya satu, Rasulullah, Nabi Muhammad masih ada ketika itu. Nggak ada sahabat yang terpecah belah, Pak. Nggak ada umat yang terpecah belah selama Nabi masih hidup. Kenapa? Sumbernya satu, referensinya satu, manhajnya satu, rujukannya satu, masih ada, masih hidup ketika itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada sahabat yang saling jelek-menjelekkan, Pak. Nggak ada sahabat yang saling sikut kiri sikut kanan, Pak. Nggak ada sahabat yang saling zalim-menzalimin, Pak. Nggak ada sahabat yang saling fitnah-memfitnah, Pak. Nggak ada yang rebutan kepemimpinan, Pak. Ya, beda sekarang. Yang ini calon ini, yang ini calon ini, yang ini calon ini, sikut kiri sikut kanan, jelekan sana jelekan sini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalian beriman, kalian cinta dengan aku masih hidup. Wajar, lumrah. Tapi orang-orang sebelum kalian, saudara-saudaraku yang aku rindukan, saudara-saudaraku yang aku rindu, yang aku kangen dengan mereka, asyaddu hubban, dengan rindu yang sangat besar, kata Nabi. Mereka yang tidak pernah melihat aku, mereka yang tidak hidup pada zamanku, bahkan aku sudah meninggal 1000 tahun lebih, baru mereka hidup setelah aku. Tapi mereka beriman kepada aku dengan keimanan tidak mengalahi kalian. Mereka cinta kepada aku tidak mengalahi cinta mereka seperti cinta kalian kepada aku. Yu'minuna bi wa yuhibbunani aktsaru hubban wa a'zamu hubban. Lebih cinta, lebih sayang kepada aku dan tidak mengalahi cinta mereka dibanding cinta kalian. Bahkan lebih besar cinta mereka daripada cinta kalian kepada aku, kata Nabi. Ummati, ummati, ummati. Itulah umatku, kata Nabi. Itulah umatku, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, kita umat di akhir zaman ini, Pak, kita umat Nabi Muhammad ini umat yang dirindukan oleh Nabi. Umat yang dirindukan oleh Nabi. Umat-umat terdahulu, para sahabat yang hidup dengan Nabi, mereka nggak ada yang bermaksiat, mereka nggak ada yang berbuat dosa, mereka nggak ada yang terpecah belah, mereka nggak ada yang saling ribut, nggak ada yang saling menzolimin. Mereka asih asuh, mereka saling kasih mengasihi, mereka saling mencintai, mereka saling bantu membantu, mereka saling bahu membahu. Nabi ada ketika itu, Pak. Nabi hidup dengan mereka. Tapi kita 1400 tahun lebih Nabi meninggalkan kita, Bapak Ibu. Nabi meninggalkan kita, tapi cinta kita kepada Nabi lebih besar daripada cinta kita dengan harta kita, orang tua kita, anak kita. Dan Nabi sampaikan kepada kita,
La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilai mi walidihi wa waladihi wa fi riwayatin wa bi malihi. Bentuk keimanan seorang hamba, bentuk keimanan seorang umat kita, seorang manusia, Bapak Ibu, kata Nabi, hatta akuna ahabba, sampai kalian mencintai aku lebih daripada kalian mencintai diri kalian, mencintai anak-anak kalian, mencintai kedua orang tua kalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dan kalian lebih mencintai aku daripada harta benda kalian. Ini cinta kepada Nabi fawqa kulli mahabbah, di atas cinta segala-galanya, Pak. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kayak gitu kalah dong cinta Allah, kok kita cinta ke Nabi lebih dari segala-galanya? Cinta kita kepada Allah diawali cinta kita kepada Nabi. Barang siapa yang mencintai Nabi, maka otomatis dia mencintai Allah. Kata-kata mahabbah, Bapak Ibu, kata-kata cinta, beda mahabbah bainan nas wa mahabbah bainan ummah wan nabi. Beda antara cinta manusia kepada manusia dan cinta manusia kepada nabinya, beda, Pak. Ya. Ada orang yang sedang jatuh cinta, Bapak Ibu. Yang perempuan pacarnya, ceweknya kerja di Senggarang, pegawai. Yang cowoknya di Dompak, pegawai, Pak. Kedua-duanya pegawai. Ada rasa cinta kedua-duanya, rasa mahabbah, cinta. Ini cinta antara manusia, Pak. Ceweknya WhatsApp ke pacarnya, Bang, adek jam 3 ini, jam 3 sore ini sebelum asar udah pulang, Bang. Cowoknya di Dompak. Ini cerita beneran, Pak. Ini cerita beneran. Jemaah saya, kita ambil pelajaran cinta manusia. Diterima dengan cowok WhatsAppnya di Dompak, ceweknya di Senggarang. Bang, adek jam 3 sebelum asar udah pulang, abang jemput ya. Apa balasan cowoknya? Iya dek, abang jemput sekarang 5 menit sampai. Bayangkan, Pak, dari Dompak ke Senggarang 5 menit sampai. Itu ngebutnya gimana, Pak? Ngebutnya gimana, Pak? Ini contoh cinta manusia kepada manusia. Padahal nggak ada. Kalau ditanya cinta hakiki itu milik siapa? Apakah milik manusia ke manusia? Nggak ada, Pak. Bohong itu. Ibu, kalau suami bilang cinta ibu cinta mati, percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Coba lihat, Pak. Jangan-jangan istri bapak ada di sana, Pak. Pak, kalau istri bapak bilang mama cinta mati ke papa, percaya nggak? Saya belum pernah dapatkan, Pak, seorang suami meninggal, istrinya nungguin sampai tengah malam di kuburan. Saya nggak pernah dapatkan, Pak. Atau ibu-ibu pernah ngelihat nggak? Suami yang meninggal, istrinya dikuburkan ba'da asar, istrinya nunggu, jangan sampai jam 12 malam lah, sampai isya aja. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nah, ini nggak usah jauh-jauh, saya ingat nih. Satu hari ada yang disolatkan di masjid kita, Pak. Ba'da zuhur meninggal, disolatkan di sini. Selesai disolatkan, dibawa ke Batu 10, kuburan Batu 10, Pak. Itu yang meninggal suaminya 41 tahun, istrinya 37 tahun, anak 1.
dibawa ke kuburan Batu 10. Saya ikut takziah sampai ke sana, ngantarin ngelayat sampai kuburan. Ketika dimasukkan ke liang lahat, istrinya naik, berdiri, Pak, mau masuk. Papa, mama mau ikut, mau loncat. Pak RT mandang saya. Saya pegang tangan kiri, Pak RT pegang tangan kanan. Saya bilang, Kak, jangan Kak, nggak boleh, nggak boleh. Bu, suami meninggal, istri boleh nggak sedih? Istri boleh nggak nangis? Boleh nggak? Boleh. Nanti kalau bapak meninggal duluan, Pak, istri senyum-senyum bangkit, marahin istri bapak, Pak. Jangan-jangan sedia payung sebelum hujan dia. Ibu, bapak meninggal. Iya, nggak apa-apa lah Ustaz. Ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal, Pak, Nabi meneteskan air mata. Nabi menangis, Pak, karena itu sifat manusia. Nabi menangis. Ketika Nabi meninggal, Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis. Menangis. Sifat manusia, Pak. Papa, kenapa papa meninggal, Pak? Ngapa nggak dari kemarin aja, Pak? Ada apa-apanya. Kak, nggak boleh, saya bilang seperti itu. Lalu ketika tali-tali dilepas, dia bangkit lagi, mau loncat lagi, Pak. Pak RT pegang tangan kanan, saya pegang tangan kiri. Kak, nggak boleh, duduk. Nangis boleh, sedih boleh, histeris nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ketika ditutup dengan papan-papan, dia lo mau berdiri, mau masuk lagi, Pak RT mandang saya bilang gak usah dipegang, Pak. Pak RT nggak pegang tangan kanan, saya nggak pegang tangan kiri. Dia berdiri, lihat kiri kanan, nggak ada yang megang tangannya, nggak jadi mau loncat, Pak. Duduk dia. Dalam batin saya, kakak nih action aja nih. Kenapa? Nggak ada, Pak. Bohong, Pak. Bohong. Apalagi kalau yang masih hidup ditinggalin, nah, ini bahaya. Nggak ada cinta mati itu, nggak ada, Pak. Ibu, cinta mati itu hanya milik Allah dan Rasul. Bapak, cinta mati itu hanya milik Allah dan Rasul. Saya belum pernah menemukan seorang istri meninggal, suaminya nungguin sampai jam 12 malam di kuburan. Saya juga nggak pernah ketemu seorang suami meninggal, istrinya nungguin sampai malam, Pak. Jangankan sampai pagi, sampai maghrib pun nggak ada, Pak. Orang pulang. Nggak salah kalau Nabi sampaikan bentuk keimanan yang hakiki itu adalah ketika kalian mencintai aku lebih daripada kalian mencintai diri kalian, kalian mencintai anak-anak kalian, aku lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian, aku lebih kalian cintai daripada cinta kalian kepada orang tua kalian, aku lebih kalian cintai daripada harta benda kalian. Kita meninggalkan, kita tinggalkan semua, Pak. Istri kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, harta kita tinggalkan, semua kita tinggalkan. Yang kita bawa amal kita, yang kita bawa dosa kita. Ketika kita cintai Nabi, asyaddu hubban, aksaru hubban, akbar hubban, dengan cinta yang hakiki, dengan cinta yang betul-betul, yang lebih besar daripada segala-galanya, Bapak Ibu, maka di dalamnya ada satu ketenangan, Pak. Orang-orang yang seperti ini yang akan dicari oleh Nabi nanti, Pak. Orang-orang seperti ini yang duluan nanti akan diselamatkan oleh Nabi, dicari oleh Nabi. Kita saudara-saudara Nabi, Pak. Jangan bilang sahabat ketika mendengar jawaban Nabi, saudara-saudaraku bukan kalian, kalian sahabatku. Jangan kita bilang sahabat tidak sedih, sahabat sedih, Bapak Ibu. Jangan kita kira sahabat tidak sedih ketika Nabi bilang saudara-saudaraku adalah bukan kalian, tapi mereka yang hidup nggak pernah ngelihat aku, hidup jauh setelah aku, tapi mereka beriman tidak mengalih iman kalian.
mereka lebih cinta kepada aku daripada bahkan lebih cinta, mereka cinta kepada aku bahkan lebih daripada cinta kalian kepada aku, kata Nabi. Cinta kita lebih besar dengan Nabi, kata Nabi, daripada cinta kalian kepada aku. Itu sahabat sedih dengar itu, Pak. Ya, sampai Imam Ali bin Abi Thalib nyeletuk, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, kalau kayak gitu lebih enak hidup jadi umatmu ya Rasul. Kalau seperti itu lebih enak hidup nanti. Nggak apa-apa nggak ngelihat engkau ya Rasul. Kami hidup nanti di umat akhir zaman menjadi saudara-saudara engkau ya Rasul. Lebih nikmat seperti itu ya Rasul, kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Wasiatul Mustafa, Bapak Ibu. Lalu Nabi senyum. Ini kita bangga jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Kita bangga, Pak. Kita gembira jadi umat Nabi Muhammad SAW. Hatta bahkan Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, ketika Nabi Adam melihat di pintu-pintu langit itu ada tulisan kalimatani azimatani qaribatani, ada dua kalimat yang saling bergandengan, Allah Muhammad, Allah Muhammad, di setiap pintu-pintu langit. Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, Bapak Ibu. Coba kita ingat-ingat dalam kajian kita sebelumnya, Pak. Siapa tuh Muhammad? Apa kata malaikat Jibril? Muhammad belum dilahirkan, bapak mamanya belum dilahirkan, tapi namanya sudah ada, nur cahayanya sudah ada. 3 kali Nabi Adam minta Jibril kepada Allah, datang kepada Allah, Jibril, qul li rabbi uridu an akuna min ummati Muhammadin. Jibril, katakan sama Allah, aku kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Ditolak oleh Allah, Pak. Nabi Adam aja kepingin jadi umat Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah. Jibril sampaikan lagi kepada Allah, uridu an akuna min ummati Muhammadin walau kana yauman. Jibril sampaikan kepada Allah, aku enggak dilahirkan sekarang, aku enggak diciptakan sekarang, enggak apa-apa. Aku enggak dijadikan nabi, enggak apa-apa. Aku enggak dijadikan manusia pertama yang Allah ciptakan, enggak apa-apa. Aku dilahirkan nanti di akhir zaman, aku ikhlas, aku mau. Yang penting aku jadi umatnya Nabi Muhammad walaupun hanya 1 hari. Sampaikan kepada Allah. Malaikat Jibril datang, ditolak permintaan Nabi Adam, Pak. Jibril sampaikan lagi kepada Allah, 1 jam aja. Aku jadi umatnya Nabi Muhammad 1 jam aja. Lagi-lagi ditolak oleh Allah, Pak. Dan itu tangisan pertama Nabi Adam. Tangisan pertama Nabi Adam, Abul Basad, bapaknya manusia, punya keinginan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril memberikan berita gembira biar Adam enggak sedih. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Amin, laulaka ya Adam ana sayyidul malaikah. Jangankan engkau ya Adam, jangankan engkau ya Adam, aku diciptakan sebelum engkau diciptakan, kata Jibril. Aku diciptakan sebelum engkau diciptakan. Sebelum Nabi Adam ada, malaikat sudah ada, Pak. Dan malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah adalah malaikat Jibril. Wa ana sayyidul malaikah. Apa kata Jibril? Aku rajanya malaikat, aku penghulunya malaikat. Aku juga kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hamba Allah, 2 ciptaan Allah, yang 1 nabi, yang 1 malaikat, kepingin kayak kita jadi umatnya Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah, Pak. Kan kita patut bangga jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun iman kita naik turun, ujian, cobaan. Wa abkhalun nas, tapi sayang banyak di antara kita yang pelit, kata Nabi. Wa abkhalun nas, kata Nabi, banyak yang pelit. Siapa mereka yang pelit? Wa abkhalun nas man la shalla alayya. Umatku itu banyak juga yang pelit. Siapa mereka yang pelit? Mereka mendengar nama aku tapi mereka enggak mau berselawat kepada aku. Banyak umatku itu yang pelit. Abkhal di sini pelit, abkhal di sini juga kadang punya arti tidak menghargai, Pak.
Banyak juga di antara umatku yang tidak menghargai aku, kata Nabi. Siapa mereka, Pak? Yang dengar nama Nabi Muhammad nggak mau bersolawat. Padahal bapak-bapak, setiap khutbah kedua sholat Jumat kita dengar tuh ayat yang wajib dibaca oleh khatib. Wajib dibaca, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah saja bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Lalu perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi. Yang meremehkan Nabi siapa? Yang terkadang merendahkan Nabi siapa? Dia nyebut nama Nabi Muhammad pakai nama aja, Muhammad, 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 Muhammad. Dia hanya menyebut nama saja, Pak. Ya minimal kita lihat para sahabat tuh nggak pernah manggil Nabi, Pak. Ketika manggil Nabi itu nggak pernah pakai nama, Pak. Jangankan para sahabat, Allah Sang Khalik yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita, Pak. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan kita, ketika memanggil Nabi dengan gelarnya, Pak, bukan namanya dipanggil. Di dalam Al-Quran ketika Allah memanggil Nabi Muhammad nggak ada Muhammad, nggak ada ya Muhammad, enggak, Pak. Kalau ada ayat dengan namanya saja, wa ma Muhammadun, itu bukan panggilan, tapi Allah memberitakan ada kabar di sana. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah awali dengan panggilan gelar, panggilan kemuliaan, bukan nama, Pak. Bukan nama, tapi panggilan kemuliaan, gelar Nabi dulu. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Gelarnya dulu dipanggil. Allah saja memuliakan Nabi dengan memanggil gelar Nabi, memanggil julukan Nabi. Masa kita umat Nabi ngalah-ngalahi Allah? Ya. Muhammad itu padahal yang dia maksud Nabi Muhammad. Kalau dia hanya dengan kawannya nggak masalah. Coba yang anak-anak muda manggil orang tuanya dengan nama, kira-kira bapak kita marah nggak, Pak? Kita manggil bapak kita dengan nama, ya. Bapak kita namanya misalkan Abdullah, kita nggak pakai papa, nggak pakai bapak, langsung panggil Abdullah, sini Abdullah. Kira-kira marah nggak bapak gitu, Pak? Marah, Pak. Nggak ada sopan santun, nggak ada akhlak, nggak ada etika. Ya. Makanya Bapak Ibu, ya, dalam pembahasan Syumuliyah Muhammadiyah, keutamaan jadi umat Nabi Muhammad, Pak, hormati Nabi, cintai Nabi dengan cinta yang lebih dari segala-galanya, hormatin Nabi. Wah, mau dibilang kan nggak ada hadisnya Sayyidina, siapa bilang? Ya. Emang salah Ustaz kalau manggil Muhammad? Tidak salah, Pak, tapi di sanalah bentuk akhlak kita kepada Nabi, adab kita kepada Nabi, Pak. Satu cerita, Pak. Ini cerita nyata nih. Tanggal 21 saya berangkat umroh kemarin sama beliau tuh, satu rombongan dengan Pak Haji. Satu pesawat kami, Pak, ke Madinah. 3 hari di Madinah ke Raudhah. Raudhah itu antrinya panjang. Ketika itu Madinah itu suhunya 43, 44, 45, panas sekali, Pak. Hari Jumat ketika itu suhunya 45 derajat. Nginjak lantai keramik putih Masjid Nabawi itu nggak kuat, Pak. Saking panasnya. Ya, saking panasnya. Ketika itu selesai dari Raudhah, keluar ada orang Pakistan. Ini adabnya, Pak. Keluar Raudhah itu tidak membelakangi Raudhah, tapi wajahnya, badannya tetap ke depan dan dia mundur sampai pintu keluar. Dia mundur, Pak. Wajahnya masih tetap di kuburan Nabi. Jadi ini kuburan Nabi, kalau kita kan keluar.
buntut kita membelakangi kuburan Nabi. Tapi ini orang Pakistan, Pak. Satu orang dia berjalan mundur. Dia berjalan mundur sampai ke aspal, ke keramik putih terus mundur sampai ada pembatas dari pintu keluar sekitar 80 sampai 100 meter, Pak. Dia mundur, baru dia berdoa, baru dia jalan. Saya dengan rombongan jalan juga, ketemu beliau di Babus Salam. Saya tanya, takallam Arabiyah? Ngomong bahasa Arab enggak? Nah, ana takallam Arabiyah. Iya, saya ngomong bahasa Arab. Saya nanya, laka akhlakun jamil walam ara min qablik taqaddimuna kuburan nabi min rawdah. Aku baru kali ini, saya bilang, saya baru kali ini ngelihat ada orang yang jalan tidak membelakangi kuburan Nabi, wajahnya tetap ke kuburan Nabi, ke raudhah, ke kuburan Nabi sampai dia keluar, bahkan keluar lagi. Faqal, apa jawab dia? Hada akhlaki ilan Nabi, hada adabuna ilan Nabi. Inilah akhlakku kepada Nabi, inilah adabku kepada Nabi. Nyut netes air mata saya ketika itu. Ya Allah, kita kadang nyebut nama Nabi Muhammad, enak aja, Pak. Dengar nama Nabi Muhammad, ya, dengar nama Nabi Muhammad, kan gak ada yang salawat, Pak. Ya, sallu ala Nabi. Dengar nama Nabi Muhammad kita nggak bersalawat, ya. Nah, ini orang Pakistan, Pak, nggak mau membelakangi kuburan Nabi, tapi terus wajahnya menghadap kuburan Nabi, bahkan sampai keluar, sampai mau 80-100 meter keramik putih, Pak, sampai pagar, baru dia jalan. Bayangkan, Bapak Ibu, ya, cinta Nabi, cinta umatnya kepada Nabi, dan cinta Nabi kepada kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang patut lebih kita cintain kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya persilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita secara umum tidak bisa berjumpa dengan Nabi, tetapi kita bisa berjumpa beliau dengan lewat mimpi. Nah, bagaimana caranya kita bisa bermimpi bertemu beliau dan itu betul-betul mimpi bertemu dengan Rasul, bukan dengan budak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, Pak, setengah menit. Yang pertama, mimpi Nabi tidak ada kebohongan, wala takzib fihi, tidak ada kebohongan di dalamnya, karena setan, iblis, jin tidak bisa menyerupai Nabi. Lalu bagaimana kita bisa mimpi dengan Nabi, Bapak Ibu? Pertama, minta kepada Allah, salat taubat, Pak. Kalau malam kita bangun tengah malam, salat taubat, lalu salat hajat, minta kepada Allah, mimpi dengan Nabi. Lalu amalan yang ketiga apa? Perbanyak sholawat kepada Nabi. Tanda cintanya seorang hamba umat kepada aku, dia banyak sholawat kepada aku, fa'atuni, kata Nabi, maka aku datang kepada dia. Aku datang kepada dia. Ya, perbanyak sholawat apa saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin boleh. Yang penting sholawat perbanyak, dan mohon bermunajat kepada Allah agar kita bisa melihat Nabi di dalam mimpi kita. Dan melihat Nabi di dalam mimpi kita tidak bisa melihat wajahnya. Allah jaga wajah Nabi Muhammad SAW. Yang kita lihat apa, Pak? Badannya. Ya, Ustaz, saya kayaknya mimpi dengan Nabi. Benar nggak? Benar. Karena syaitan, iblis, jin tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal nanti di akhirat kita ketemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.